Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini, Bapak mau menyampaikan neraca energi dengan reaksi kimia tunggal. Ini tambahan penjelasan ya dari kegiatan kuliah kita, di mana secara umum Bapak kasih pendahuluan dulu. Neraca energi adalah bagaimana kita menghitung energi yang dibutuhkan, energi yang dikeluarkan ya dengan prinsip neraca. Prinsip neraca adalah tidak ada penciptaan baru dan tidak ada pemusnahan baru ya. Ini diambil dari Reclaitis ya, salah satu bab di Reclaitis yaitu bab 8, salah satu example-nya, di mana soalnya kira-kira begini kita terjemahkan, yaitu proses produksi nitrik oksida dilakukan melalui oksidasi parsial NH3 dengan udara. Di dalam reaktor diumpamakan NH3 pada 25 derajat Celcius dan udara yang sudah dipanaskan pada suhu 750 derajat Celcius. Ini NH3-nya ini belum diturunkan, nggak apa-apa ya. Reaksi berlangsung pada tekanan 1 bar dengan konversi NH3 90%. Jika aliran keluar reaktor tidak boleh lebih dari 920 derajat Celcius, berapa lajur panas yang perlu dikeluarkan dari reaktor ini? Itu ada ayam jago keluruk, nggak apa-apa. Jadi ini soalnya ya, ini soalnya. Ya, suhu dijaga tidak lebih dari 920. Asumsinya diperlukan 2,4 mol O2 per mol NH3. Reaksi kimia yang terjadi adalah seperti ini. Ya, 4 NH3 fasa gas ditambah 5 O2 fasa gas menjadi 4 NO fasa gas dan 6 H2O fasa gas. Pahami dulu soalnya ya. Jadi kita diminta mencari berapa laju panas yang dibutuhkan ya. Ini Bapak ini dulu. Laju panas yang harus dikeluarkan. Nah, dari reaktor ya, dari reaksi ini berarti kalau pertanyaan seperti ini dapat diduga reaksinya eksoterm ya. Karena suhu umpannya 25, suhu udaranya 750, sedangkan reaktor akan makin panas dan jangan lebih dari ini, berarti jelas dia eksoterm. Nah, memahami soal ini sangat penting ya sebelum kita melakukan perhitungan-perhitungan, karena langkah-langkah perhitungan tergantung pemahaman soal yang ada di kita. Nah, dari sini ada gambar yang diberikan juga di buku itu. Seperti ini skema reaktornya ya. Jadi ini ada reaktornya, reaksi yang terjadi adalah ini. Kemudian umpannya ada dua aliran ya. Aliran satunya NH3 pada suhu 25 dan aliran yang kedua udara ini. Nah, kita tahu udara komposisinya 21% O2 dan 79% N2. Ini untuk perhitungan ya. Secara realnya kurang masing-masing, ada 1% lain-lain, argon salah satunya. Tapi secara perhitungan kita gunakan ini selalu begitu. Ini udara. Kemudian produknya adalah NH3 itu sendiri, O2, ini nanti hasil reaksi, NO ini hasil reaksi, H2O juga hasil reaksi, dan N2 adalah dari udara yang tidak bereaksi. Nah, ini digambarkan ada tanda panah ke atas, berarti panas ini akan dikeluarkan dari reaktor. Nah, pahami seperti ini. Kemudian rumus neraca energi untuk reaktor ini kita bisa tuliskan seperti ini ya. Ini juga di buku. Ya. Kita akan bedah satu-satu ya, di mana ini adalah panas yang dikeluarkan, ini adalah pertanyaan keseluruhan dari soal itu sendiri. Kemudian ini adalah laju reaksi kimia. Ya, kemudian ini adalah panas reaksi kimia. Nah, yang integral ini adalah ya, panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu umpan dari suhu masuk reaktor ke suhu reaksi. Jadi kalau kita lihat gambarnya ya, yang tadi, coba kita lihat gambarnya. Jadi reaksinya kita setting di 920, maka umpannya, ini semuanya umpan, lihat semuanya in ya, ini semuanya in, ini semuanya in, jadi yang masuk ini semuanya umpan, itu harus jadi panas yang dihasilkan nanti yang eksotermus tadi,
itu digunakan untuk menaikkan komponen umpan ya dari suhu dia semula ke suhu reaksi. Dari suhu dia semula ke suhu reaksi. Dari suhu dia semula ke suhu reaksi. Ya, ini namanya panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu umpan dari suhu masuk reaktor ke suhu reaksi. Nah, dari sini ternyata kita perlu 4 perhitungan ya, 4 perhitungan. Ya, berurut lebih bagus ya. Tapi 1 2 3 harus ada dulu. Kita lihat. Pertama menghitung laju reaksi kimia yang R tadi, kemudian panas reaksi kimia, kemudian panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu umpan ke suhu reaktor dari suhu reaktor ke suhu reaksi, ini yang integral-integral tadi. Nah, baru kita menghitung neraca energi. Jadi 1 2 3 harus dihitung dulu dan setelah itu digabungkan menjadi perhitungan neraca energi. Nah, langkah-langkah ini kalau nggak tahu belibet lah mungkin kalian nanti ya. Kita hitung satu-satu. Laju reaksi kimia. Ya. Basisnya 1 mol jam NH3, 1 mol per jam NH3. Konversi NH3 nya 90%. Reaksinya seperti kita tahu itu, maka hasil perhitungannya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah konversinya 90%. Ini basisnya. Nah, ini koefisien stoikiometri reaksi. Nah, seperti itu. Maaf ini agak belibet nih. Nah, kalau dihitung hasilnya seperti ini. Ini R, sudah simpan ini. Simpan ini masuk ke neraca massa. Nah, jadi walaupun judulnya neraca energi, selalu di dalam neraca ada neraca massa ya. Kita lihat asumsinya diperlukan 2,4 mol O2 per mol NH3 dengan basis ya, jadi ada asumsi ada basis ya. Basis kita tetapkan ya sebagai basis ya, karena tadi pertanyaannya per mol NH3, maka basisnya adalah 1 mol per jam NH3 aliran masuk. Maka perhitungannya seperti ini. Nah, NH3-nya 1, maka O2-nya 2,4. O2,4, maka N2-nya, nah ini komposisi dalam udara. Jadi ini nanti secara keseluruhan adalah jumlah udara ya, secara keseluruhan ini adalah jumlah udara. Maaf, kita ganti. Nah, secara keseluruhan adalah jumlah udara. Ini semua ya. Lanjutkan. Perhitungan neraca massa sekarang. Nah, ingat seperti ini neraca massanya kita hanya lihat ini sebenarnya kalau neraca massa ya. Nah, kita lihat keseluruhan, maaf. Kita lihat keseluruhan nih. Nah, neraca massa. Dari mana ngitung seperti ini? Bapak ingin masuk ke Excel lah ya, kita lihat. Nah, seperti ini perhitungan Excelnya ya. Jadi dengan basis NH3 inletnya 1 mol per jam, konversi 90%. Nah, inletnya itu basisnya 1, maka ini 2,4 nih, ya 1 kali 0,24 nih kalau ditempatkan begini nih. Sama dengan ini dikali. Nah, biar menjadi basis nanti. Ya, kemudian ini Anda bisa lihat 79,21 kali C1 kali C7 nih yang ini. Oke ya, kalau saya maaf. Nah, gitu. Nah, kemudian kita bisa langsung rumusnya, tapi biar tahu tahap-tahapnya kita kasih kolom reaksi di sini. Nanti saya head dan kemudian ditambahkan di sana tidak ada lagi kolom reaksi. Jadi dari 1 yang bereaksi 0,9 karena konversinya ini. Jadi kamu lihat ini mana kali mana ya, dilihat di sini. Kemudian ini bisa dilihat dari NO yang dihasilkan ini Oke, 0,9 ini bisa dari O2 yang bereaksi yaitu 5/4, ini 5/4 karena setiap 4 yang bereaksi NH3 5 O2 bereaksi, jadi 5/4 kali 0,9 begitu ya, kali ini ya, semua pakai rumus. Ini juga sama 4/4 ya, pakai rumus nih 4/4 ya, 4/4
kali 0,9. Kemudian H2O kita lihat 6/4 kali 0,9 yang ini ya. Oke. Nah, kemudian karena ini reaktan maka dia dikurangi, ini kurangi ini juga sama, ini kurangi ini, tapi kalau ini produk ya dijumlahkan, ini tambah ini tambah ini. N2 tidak ada yang bereaksi maka tetap. Nah, ini yang digunakan untuk menghitung. Ya, dan hasilnya kita tampilkan kemudian kita save ini ya. Kita tampilkan kemudian di sini. Nah, ini hasilnya. Ini neraca massa. Oke, nanti digunakan untuk menghitung neraca energi ya. Hasil ini digunakan untuk menghitung neraca energi. Sekarang kita masuk ke perhitungan panas reaksi kimia dulu. Nah, yang mana maksudnya? Nah, yang ini yang mau kita hitung ya. Ini yang mau kita hitung. Nah, ini pembahasan tentang reaksi kimia ya. Belum pembahasan neraca energi. Jadi neraca energinya nanti keseluruhan ini neraca energinya. Ya, gitu ya. Tetapi khusus untuk ini adalah pembahasan reaksi kimia. Nah, yang ini baru neraca energi. Tadi sudah dikatakan ya. Nah, ini dihitungnya bisa dari panas reaksi standar. Ini artinya adalah panas reaksi pada suhu 920 derajat Celcius 1 atm. Itu sama dengan panas reaksi standarnya ditambahkan dengan koreksi temperatur. Koreksi temperaturnya seperti apa? Nah, seperti ini koreksi temperaturnya. Ini lihat semuanya lihatnya ke stoikiometri reaksi ya, bukan persamaan neraca massa ini. Minus untuk reaktan ya, positif untuk produk ya. Nah, perhatikan untuk H2O khusus karena dia melewati titik didihnya, maka harus 3 tahap. 1 di fase liquid, kemudian penguapannya, kemudian di fase uapnya. Ini berlaku untuk semua ya. Semua zat yang melewati titik didih maka harus menempuh 3 tahap seperti ini. Nah, sudah dihitung ya. Ini dari Reclitis yang lain di bab sebelumnya sudah dihitung hasilnya seperti ini ya. Kalau teman-teman mau menghitung lagi bagus ya. Nanti di kesempatan lain mungkin kita akan hitung lagi. Nah, baru masuk neraca energi. Kita masukkan semua hasil perhitungan tadi. Ini sudah ketemu, ini sudah ketemu. Nah, ini belum. Nah, ini yang disebut dengan, nanti kita lihat satu-satu. Nah, ini kalau kita hitung, nih lihat ya. Yang digunakan bukan stoikiometri reaksi, tapi hasil peneracaan massa ya. Ini juga sama. Hasil peneracaan massa. Ini sudah dihitung di buku ya, kita tidak menghitung ulang. Ya. Nah, ini juga sama. Nah, ini seperti ini hasilnya. Nah, ini yang kita sebut dengan panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu umpan dari suhu masuk reaktor ke suhu reaksi. Yang nomor 3 tadi ya. Karena kita mengambil reaksinya di suhu 920 ya. Kalau kita mengambil reaksinya di suhu ini, maka rumusnya mungkin beda lagi ya. Tapi kita tidak mencoba itu. Nah, kita masukkan semuanya. Jadi, nah ini yang menjadi target akhirnya kan. Ulangi lagi ya. Ini yang menjadi target akhirnya. Oke. Nah, ini sudah angka-angka yang hasil hitungan sebelumnya. Jadinya segini. Nah, jadi artinya panas yang harus dikeluarkan adalah 22,53 kilokalori per jam dalam reaktor tersebut. Oke, kita lihat. Jadi panas yang dikeluarkan begitu. Ini hasil akhirnya. Terima kasih, semoga bisa dipahami dan memberi bantuan buat yang memerlukannya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.